Waktu itu Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie, sebelumnya punya pengalaman bekerja di PT PTN, pernah berkunjung ke ATMI, dan beliau punya mimpi jika nanti jadi gubernur atau pejabat di Gorontalo, ingin membuka peluang bisa menyekolahkan anak muda sana di Politeknik ATMI. Ya, waktu beliau berhasil menjadi gubernur di Gorontalo, akhirnya beliau membuat suatu program untuk memberikan beasiswa kepada anak muda di Gorontalo untuk belajar di tempat kita. Dan kita bekerja sama dengan pemerintah Gorontalo melalui beliau itu di tahun 2016 sampai sekarang. Sudah ada sekitar 4 angkatan yang dikirim ke tempat kita. Awal-awal sedikit. Angkatan pertama itu angkatan 49 hanya mengirimkan 3 anak muda karena kita membuat seleksi di sana. Yang berhasil itu hanya 3 yang lolos untuk tempat belajar di ATMI, kemudian meningkat ada 5, dan sekarang yang masih belajar di tempat kita itu ada 19 anak. Jadi total itu sudah ada 30 anak muda dari Gorontalo yang belajar di tempat kita. Kalau yang sudah lulus dari total keseluruhan mahasiswa yang mendapat beasiswa ini berapa, Mas? Dari catatan kami ada sekitar 11 mahasiswa yang sudah lulus di tingkat angkatan. Ada beberapa yang bekerja di Jawa, yang saya ketahui itu ada yang bekerja di Frisian Flag. Perkenalkan, nama saya Angki Mato. Saya lulusan dari Politeknik ATMI Surakarta, angkatan 51. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dulu saya lulus di ATMI Surakarta yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu beasiswa pemerintah daerah kerjasama dengan Politeknik ATMI Surakarta. Salah satu keuntungan yang didapatkan setelah lulus dari kuliah di Politeknik ATMI Surakarta yaitu kita bisa cepat dapat kerja, atau dunia kerja itu menginginkan lulusan dari Politeknik ATMI Surakarta. Kemudian ada di PT Kemas, namun beberapa atau sebagian besar bekerjanya di Sulawesi. Ada di Rumah Sakit Ainun Habibie, kemudian ada di PT Biomasa Jaya Abadi, kemudian ada lagi yang di PT IWIB dan IGL, kemudian ada yang di Dinas PU Kota Gorontalo yang saya ketahui. Bapak Ibu jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, pertama-tama saya ingin berterima kasih atas kerjasama yang sudah cukup lama terjalin antara pemerintah provinsi dengan Politeknik ATMI Surakarta dari tahun 2016 yang lalu. Kesan-kesan terhadap mahasiswa, saya bangga bahwa mahasiswa dari Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kuliah di Politeknik ATMI dengan baik. Mereka tidak mengalami banyak kesulitan, mereka dapat bergaul dengan teman-temannya, terutama yang dari Jawa di sini. Dan saya berharap selama mereka, para mahasiswa itu kuliah di Politeknik ATMI Surakarta, mereka mendapatkan banyak kemampuan, skill, kompetensi yang tentu saja akan berguna pada saat mereka bekerja. Bapak Ibu jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, saya sangat bangga dengan pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa asal dari daerah Provinsi Gorontalo untuk kuliah di Politeknik ATMI Surakarta. Tidak banyak pimpinan provinsi yang bersedia untuk membekali kaum muda di provinsinya untuk mendapatkan ilmu setinggi-tingginya, memberikan bekal bagi masa depan anak-anak dari provinsi yang Bapak Ibu asuh. Dan Gorontalo adalah salah satu contoh yang baik
bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia, anak-anak muda untuk dapat pendidikan yang baik, sehingga masa depan mereka tentunya akan sangat terjamin dan pada waktunya mereka akan kembali dan membangun Provinsi Gorontalo dengan kemampuan mereka. Saya berharap tentu pemerintah Gorontalo tetap mensupport, membantu anak-anak, terutama anak dari keluarga tidak mampu, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Badar. Saya Rizky Saputra, biasa dipanggil Putra. Saya Mahasiswa tingkat 4 sekarang di Prodi TRMK. dari Prodi Mekatronika. Sekarang saya udah tingkat 4, dikit lagi udah mau lulus. Dan Masuk dalam beasiswa dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Wah, kalau bagi saya sendiri menyenangkan sih Mas. Karena di ADMI sendiri itu nggak hanya teori, tapi juga melakukan praktikum langsung. dimana kita sistemnya sistem blok. Selama 4 minggu kita praktek, 2 minggu kita teori. Di 4 minggu praktek itu nggak cuma praktek yang praktek biasa-biasa aja gitu Mas. Jadi kayak di mesin itu kita megang satu mesin satu orang. Jadi pembelajaran itu lebih seru lagi Mas. Lebih banyak yang akan kita dapat timbang satu mesin kita harus sharing. Itu kelebihannya yang saya dapatkan di sini. Pengalaman selama belajar Mas ya? Wah, itu waktu awal-awal masuk sih Mas. Itu kan kita ketinggalan ya, 1 bulan. Ketinggalan apa? Ketinggalan materi. Nah, jadi pas sampai sini kita harus ngejar materinya, masuk dari jam 7 sampai jam 10 malam, 2 minggu berturut-turut. Terus apa instruktur atau dosennya itu gimana? Maksudnya sikap mereka itu? Wah, mereka sangat membantu Mas, Membantu. sangat membantu. Ya mereka nggak yang apa marah-marah atau apa? Wah, nggak ada ya Mas. Malah mereka menyarankan kalau ada materi yang belum kelar atau belum paham itu bisa langsung tanyakan karena instrukturnya juga menemani. Kalau pengalaman yang nggak terlupakan itu lebih spesifiknya di tingkat 2 Mas. Oke, kenapa? Banyak di situ saya merasa karena ketemu dengan teman-teman baru, rombel baru lagi yang beda dari tingkat 1, transisinya itu agak susah karena kebetulan teman-teman yang tingkat 2 ini jarang ketemu di tingkat 1 karena tingkat 1 itu kita masih online. Untuk lomba sendiri saya mengikuti beberapa Mas. Nah, tapi yang ada satu lomba itu saya sempat dapat gold medal juga. Lomba apa? Lomba waktu itu saya buat alat untuk ini Mas, monitoring burung. Jadi di persawahan kan itu ada banyak hama. Nah, salah satunya tikus. Cara nanganinya kan dengan menggunakan burung hantu. Karena itu predator alaminya. Nah, di situ kita buat kayak sistem timbangan lah. Jadi saat burung hantu keluar dan masuk ada selisih berapa, nanti kita bandingkan dengan jumlah berat tikus lah. Kira-kira berapa yang dimakan gitu. Kebetulan di tingkat 3 kemarin kita dapat proyek untuk buat palang pintu otomatis menggunakan AI Mas. Kurang lebih dari waktu pembuatannya itu 1 mingguan. Kita terkendala di proses pengumpulan data. Jadi kita harus melatih AI itu agar bisa mendeteksi plat nomor yang bermacam-macam modelnya itu Mas. Bermacam-macam angka, warna. Terus model-model plat nomor sekarang itu kan banyak yang model-model ya huruf-hurufnya yang aneh-aneh itulah Mas. Variasi. Ya, Terus itu udah ada apa database-nya? udah Udah ada. Dan begitu diuji coba berhasil. berhasil. Kalau saya mau nge-shoot videonya ada nggak kira-kira? Ada di YouTube-nya Mekatronika Mas. Maksudnya Ya. mekatronika. Ya, intinya jangan pernah takut untuk mencoba sih. Dunia luar tuh menanti kalian. Nah, tetap semangat. Untuk teman-teman yang besok mau berkuliah di Politeknik ADMI Surakarta, pesan saya lebih banyak belajar lagi karena di sini juga banyak materi pelajaran yang seru-seru, menantang dan bisa membangun Pribadian ya lebih baik. jauh lebih baik lagi.